Satu cerita dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bagaimana orang-orang mulia di hadapan Allah seperti Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Apapun kata Allah, itulah yang dilaksanakan oleh mereka. Apapun perintah Nabi Muhammad, itulah kehidupan mereka. Dan mereka menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai dari apapun yang mereka miliki. Harta mereka habis untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan anak mereka ajukan untuk Allah dan Rasulnya. Kehidupan mereka seluruhnya hanya untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi Muhammad. Ada salah seorang sahabat Nabi, hadirin rahimakumullah, yang mungkin tidak banyak orang tahu, yaitu sahabat yang bernama Julaibib. Sayyidina Julaibib Ats-Tsa'labi. Sayyidina Julaibib ini dikatakan salah seorang sahabat yang hidupnya parah dalam urusan dunia. Beliau itu hidup dengan kelaparan, fakir miskin, hidupnya parah, keadaannya parah, bahkan hafil qadamain dalam riwayat dikatakan. Beliau itu tidak punya alas kaki. Untuk tempat tinggalnya beliau tidur di masjid beralaskan tangannya. Beliau ketika makan dan minum, beliau hanya berharap daripada pemberian orang ataupun makanan yang beliau temukan. Bahkan dikatakan wasyariba minal hiyad. Beliau itu ketika minum dari air-air penampungannya orang. Atau kalau bahasa kasarnya, beliau itu minum dari selokan. Tapi ternyata beliau itu ahli tilawatin wa qiraatin wa julusi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keadaan beliau seperti itu, tapi ternyata beliau itu ahli qiraatul Quran, ahli tilawah, setiap harinya di masjid, kumpul duduk ngaji bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ketemu Kanjeng Nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ngomong kepada Julaibib, "Ama tatazawwaj ya Julaibib?" Julaibib, "Hing kawin ta hing rabi Julaibib." Jadi kalau ada orang yang ketemu orang lain kemudian ditakoni, "Hing rabi ta?" Aja bingung. Karena Kanjeng Nabi pun tanya kepada sahabat yang belum nikah, "Hing rabi ta? Apa kamu ndak nikah?" Setiap ada pertanyaan begitu, Julaibib bila mengatakan, "Ya Rasulullah, ndak ada orang yang mau nikahkan anaknya kepada saya ya Rasulullah. Bondo nopo kula niki ya Rasulullah? Saya mau bondo apa ya Rasulullah?" Tanya ketemu lagi, "Ama atatazawwaj ya Abu Julaibib? Apa kamu ndak mau nikah Julaibib?" "Ya Rasulullah, ana rajulun kasid." "Ya Rasulullah, saya ini orang yang ndak ada nilainya di depan orang lain ya Rasulullah." Apa ternyata jawaban Nabi Muhammad SAW? "Ghaira annaka laisa bikasidin indallah." Julaibib, engkau mungkin tidak dipandang orang, tidak ada nilainya, tapi jangan khawatir, nilaimu besar di hadapan Allah. Ternyata nilai seseorang itu bukan dilihat dari bajunya, hadirin rahimakumullah, bukan dari pakaiannya, bukan dari tingkahnya, bukan dari macam-macamnya, tapi bagaimana dirinya di hadapan Allah, bagaimana semua hartanya untuk Allah, bagaimana semua hidupnya untuk Allah. Itulah orang yang punya nilai hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Julaibib pernah satu waktu ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad tanya lagi, "Ya Julaibib, amma tatazawwaj?" "Julaibib, hing rabi dah? Ndak nikah kah?" "Ya Rasulullah, ndak ada yang mau." "Ada," kata Rasulullah SAW, "ada." Siapa yang Rasulullah yang mau menikahkan anaknya dengan saya? Sekarang kamu datang ke Fulan bin Fulan, keluarga, ternyata yang ditunjuk sama Nabi Muhammad itu keluarga sugih, keluarga kaya. Kalau saya panjenengan jadi Julaibib, jelas minder dan tidak akan berangkat, Pak. Betul? Tidak punya apa-apa, mau suruh ngelamar anaknya orang sugih. Bilang, kata Rasulullah SAW, bilang, "Julaibib, kamu ini diutus sama Nabi Muhammad untuk ngelamar anak kalian." Kata Sayyidina Julaibib, selama ini utusannya Nabi Muhammad, selama ini perintahnya Nabi Muhammad, merem sudah, Pak. Berangkat, ya seneng ya bingung. Berangkat Julaibib. Ketika datang ke rumah orang tersebut, satu orang terpandang dari kaum Ansor, ketika masuk ke rumahnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Julaibib, ono apa Julaibib?" "Ada apa Julaibib?" Kata Julaibib, "Pak, mohon maaf, ana Rasulillah. Saya ini diutus sama Rasulullah. Saya ini utusannya Nabi Muhammad SAW." "Oke, enten apa? Ada apa sama Rasulullah?" "Rasulullah katanya mau meminang anak antum." "Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, Kanjeng Nabi meminang untuk saya." "Innalillah." Ini bahasa saya tapi Bang. Ketika dengar Julaibib bilang, "Untuk kamu Julaibib." "Sebentar Julaibib, saya mau tanya istri saya dulu ini." Tanya ke istrinya, "Julaibib ini? Julaibib sing di Julaibib yang lain apa Julaibib yang biasa kita temui?" "Ya Julaibib iku wis." Kata istrinya, "Kadung Julaibib iku ya mohon maaf,
Masa anak saya pasrahkan kepada orang seperti Julaibib? Ya kalau kepada Mas Abdul Ghafur ini kan enak nggih, Masya Allah, pasrah, Masya Allah, ngaji enak nggih, sallallahu alaihi Muhammad. Kata ibunda perempuan tersebut mengatakan, tidak bisa, mohon maaf kalau Julaibib yang minta. Kalau Rasulullah yang minta kapanpun siap, tapi kalau Rasulullah yang minta tapi untuk Julaibib gimana saya mau menyerahkan anak saya? Sudah ngomong, sudah Mas, minta maaf kepada Julaibib. Belum selesai omongan tersebut, perempuan ini yang dengar ngomong, Mak, Pak, ada yang minta saya, ada yang meminang saya. Iya, siapa? Nabi Muhammad, tapi untuk Julaibib. Nak, ya wahai ibu, Pak, amataruddu min amri Rasulillah. Nak, Pak, Bu, apa mau perintahnya Nabi mau ditolak? Fa innahu la yudayyani. Nabi Muhammad tidak mungkin sia-siakan saya. Nabi Muhammad tidak mungkin mengutus orang untuk meminang saya, kemudian Nabi Muhammad membiarkan saya dalam hidup tidak luar biasa. Pasti hidup saya luar biasa selama ini perintahnya Rasulullah. Walaupun Julaibib, nikahkan saya dengan Julaibib. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya Pak, dengan pasrah ibunda karena ngelihat perintah Nabi Muhammad, ternyata sahabat yang dilihat bukan macam-macam. Pokoknya perintah Kanjeng Nabi, enak ndak enak berangkat. Perempuan-perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan yang dinikahkan dengan Julaibib, apa kata Rasulullah SAW setelah dengar Julaibib datang? Ya Rasulullah, diterima Kanjeng Nabi, alhamdulillah, Allahumma sabba alaiha al-khaira sabba wala taj'al aisyaha kadda. Ya Allah, jadikan hidupnya, tuangkan dengan kebaikan sebanyak-banyaknya ya Allah, jangan jadikan hidupnya terluntang-lantung ya Allah. Doa Nabi Muhammad SAW bagi orang yang menerima Nabi Muhammad dengan tulus tanpa ada pikiran lainnya. Sahabat seperti itu, sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata betul hadirin rahimakumullah, Sayyidina Julaibib nikahkan malam pertama. Ketika sudah malam pertama, ternyata di luar itu ada pengumuman, berangkat perang, cepetan, berangkat perang, berangkat. Apa yang didengar ke Julaibib? Perang. Kalau saya sampaikan kan kopok-kopokan, Pak, mohon maaf. Malam pertama nih Pak, dengar berangkat perang, cepetan, berangkat perang. Itu Julaibib langsung ambil yang dia miliki, mohon maaf nggih, ketemu kapan-kapan, berangkat Julaibib. Ternyata betul hadirin rahimakumullah, Julaibib berangkat, sampai di medan tempur Julaibib wafat. Ketika selesai perang, para sahabat ditanya sama Rasulullah SAW, hal tafqiduna min ahad? Apakah ada orang yang hilang masih belum kalian temukan jasadnya? Ada ya Rasulullah, cari kata Rasulullah. Ketika selesai cari, hal tafqiduna ahad? Kanjeng Nabi tanya, ini yang ketemu mana? Ada lagi enggak yang lain? Enggak ada kayak Rasulullah. Cari coba. Sampai 3 kali Nabi Muhammad tanya, hal tafqiduna min ahad? Apa ada orang yang enggak kalian temukan masih? Enggak ada ya Rasulullah. Amma ana afqidu hajjulaibi akhi. Afqidu akhi Julaibib, kata Rasulullah SAW. Saya masih kehilangan saudara saya Julaibib. Mana Julaibib, jasadnya masih belum ada, kata Rasulullah SAW. Orang yang hidupnya hanya untuk Nabi Muhammad, Pak. Walaupun hidupnya mungkin fakir, walaupun hidupnya mungkin melarat, tapi beliau tahu bahwasanya kemuliaan bukan di dunia tapi kelak di akhirat. Sayyidina Julaibib, Anda tahu bagaimana kehidupan Julaibib? Setelah beliau ditemukan, ternyata sahabat tidak ada yang peduli, bahkan orang-orang di sekitarnya tidak tahu bagaimana Julaibib. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, afqidu akhi Julaibib, saya kehilangan saudara saya. Wa fi riwayat afqidu habibi Julaibib, saya kehilangan orang yang saya cintai, yaitu Julaibib. Cari Julaibib, jangan sampai tak ketemu, cari Julaibib. Berangkat sahabat cari Julaibib. Ketika ditemukan, apa kata Rasulullah SAW? Julaibib minni wa ana minhu. Julaibib bagian dari saya, dia bagian juga dari saya, sallallahu alaihi Muhammad. Julaibib, Pak, orang yang tidak diperdulikan di alam dunia, tapi memiliki keterikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Julaibib minni wa ana minhu. Saya bagian dari Julaibib, Julaibib bagian dari saya. Seakan-akan sama Nabi Muhammad dengan Julaibib satu. Rasulullah SAW dengan Julaibib satu padu. Kenapa? Karena kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada Julaibib dan kecintaan Julaibib kepada beliau. Dan inilah kecintaan Julaibib. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang terjadi, kata Sayyidina Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW menghadapi jasadnya Julaibib? Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Lam yakun lahu firashun illa sa'idain Nabi SAW. Ternyata tidak ada dipan yang ditaruh Julaibib di atasnya. Ternyata begitu menghadapi Julaibib, Rasulullah SAW sendiri yang ngangkat Julaibib di atas lengannya. Nabi Muhammad SAW menguburkan Julaibib dengan tangan mulia Rasulullah SAW. Langsung kontan di hadapan Nabi Muhammad SAW.
Ternyata yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengkafani Julaibib dan lainnya bukan dipan tapi tangannya Nabi Muhammad, kata Sayyidina Anas bin Malik. Mulia di dunia, mulia di akhirat, walaupun tidak ada orang yang peduli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan ternyata cerita selanjutnya ada pada kisah istrinya. Bagaimana istrinya ketika ditinggal wafat oleh Julaibib, ternyata banyak min kibaris sahabat akhirnya ngelamar istrinya Julaibib. Akhirnya hidupnya istrinya luar biasa, hidupnya Julaibib luar biasa. Apa semuanya? Sebabnya adalah karena mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau orang tua kalian, anak kalian, dulur kalian, istri kalian, suami kalian, keluarga kalian, kalau harta yang kalian usahakan, tempat tinggal yang kalian senangi, usaha-usaha yang kalian senangi, itu semua lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, hati-hati, entenono, tunggu hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah akan mendatangkan keputusannya. Hati-hati kalau Allah kalian nomor duakan, politik kalian jadikan nomor satu, partai kalian jadikan acuan, Allah kalian tinggalkan, sesama muslim kalian tinggalkan gara-gara partai musuhan. Fatarabbasu, hati-hati hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah akan mendatangkan keputusannya, yaitu adabnya. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Dan begitulah kehidupan para sahabat-sahabat lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebuah pelajaran dari beliau-beliau, termasuk daripada orang yang kita hauli, Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, para Kiai Haji Imam Bahri, Kiai Haji Abdul Mubin dan yang lainnya, yang beliau-beliau itu mendedikasikan waktunya hanya untuk Allah. Beliau mungkin dalam kehidupan repot, capek, tapi itulah kemenangan hakikatnya di hadapan Allah ketika memberikan sesuatu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berharap mudah-mudahan, masih kita jauh dari beliau-beliau, tapi kita berharap mudah-mudahan selangkah demi selangkah kita bisa mendedikasikan hidup kita untuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan hidup kita semakin maju untuk mendedikasikan, ikhlaskan diri kita, apapun yang kita miliki hanya untuk Allah dan Rasulnya, sehingga kita beruntung dunia sampai di akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hada minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.